Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Ya, kajian materi kali ini tentang mata batin ya. Mata batin itu adalah kemampuan diri kita untuk bisa mendayagunakan batin kita. Ya. Mendayagunakan, memfungsikan batin kita untuk melihat sesuatu dengan batin. Ya. Ya. Bukan dengan pikiran. Ya. Kalau kita melihat hantu dengan mata telanjang, nah itu dengan pikiran. Biasanya itu terjadi Anda ketempelan. Tapi ketika kita melihat hantu dengan batin kita, mata kita tertutup, tapi kita bisa melihat. Nah, mata batin ini tidak hanya digunakan untuk melihat hantu saja ya, tapi lebih bagus ya digunakan untuk melihat ke dalam diri, ya, atau melihat masa depan Anda. 50 tanda terbukanya mata batin. Yang pertama, lebih peka terhadap energi orang lain. Ya, Anda mampu membaca. Ya, setiap orang ketemu Anda mampu membaca karakternya. Ya, bukan berdasarkan penampilan ya, tapi berdasarkan pancaran energinya. Mudah merasa ada sesuatu di tempat tertentu. Ya, Anda peka rasa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bila merasakan aura positif atau negatif suatu tempat, bisa ya. Artinya dimanapun Anda berada itu Anda peka suasana alam, Anda mampu merasakan kondisi alamnya. Ya. Yang keempat, mimpi terasa nyata dan mengandung pesan. Anda sering mengalami mimpi yang nyata. Yang kelima, merasa ada bisikan intuisi yang kuat. Yang keenam, punya firasat yang sering terbukti. Yang ketujuh, tiba-tiba tahu sebelum atau tanpa belajar sebelumnya. Ya, roh sadurunge winarah. 8. Bisa membaca perasaan orang lain hanya lewat tatapan mata. Ya sebenarnya dari pancaran energi ya. Nah, itu. 9. Merasa ada yang memanggil saat sendiri atau tidak ada orang. Ya, artinya Anda ini sudah sering berinteraksi dengan dimensi lain. Yang ke-10, mata terkadang melihat bayangan atau kilatan cahaya. 11. Pendengaran lebih peka, bisa mendengar suara halus. 12. Sering merasa deja vu. Artinya Anda sering mengalami pernah ke suatu tempat walaupun Anda itu belum pernah ke sana. Deja vu itu seperti itu. 13. Tubuh bergetar atau merasa dingin tanpa sebab. 14. Tiba-tiba merasa harus pergi dari suatu tempat. 15. Lebih suka menyendiri dan merenung. 16. Perasaan tajam terhadap orang baru. 17. Terasa terasing disapa makhluk halus. 18. Bisa tahu isi hati orang lain tanpa berbicara. 19. Menangis tanpa sebab ketika mendengar ayat atau doa. 20. Mudah melihat tanda-tanda di alam sekitar. Artinya Anda mampu membaca. Ya, alam itu loh Anda mampu membaca. 22. Melihat cahaya saat mata terpejam dalam zikir atau meditasi. 23. Tiba-tiba mendapat ilham atau solusi atas masalah Anda yang buntu. 24. Lebih mudah fokus dalam berdoa atau ibadah. 25. Mengalami kesadaran yang tinggi di saat Anda itu bisa hening. 26. Hati bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. 27. Terasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. 28. Merasa damai meskipun sedang diuji. 29. Mengalami sensasi keluar dari tubuh atau astral projection atau raga suma. 30. Melihat wajah orang berubah saat menatap. 31. Tiba-tiba merasa sangat ringan saat beribadah. 32. Melihat simbol-simbol spiritual dalam mimpi. 33. Dibimbing oleh mimpi atau petunjuk spiritual. 34. Tergerak untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Ya, 36. Terpanggil untuk membantu sesama. 37. Sensitif terhadap perubahan energi, cuaca. Ya, 38. Mulai tertarik pada spiritualitas dan kebijaksanaan leluhur.
39 punya ketertarikan pada tempat-tempat yang sakral. 40 merasakan energi pusaka benda bertuah atau tempat wingit. 41 mudah melihat makhluk halus meski hanya sekilas. 42 sering mendengar suara dari dimensi lain atau dimensi makhluk halus. 43 ada yang membimbing secara harus arwah leluhur ataupun kodam leluhur. 44 mulai paham bahasa isyarat semesta, artinya Anda mulai memahami informasi-informasi yang disampaikan oleh alam semesta. 45 merasakan panas dingin di titik tubuh tertentu saat meditasi. 46 tubuh bereaksi saat mendekati tempat-tempat angker atau sakral, artinya radar Anda ini sudah aktif. 47 tertarik belajar ilmu kebatinan atau kejawen. 48 mendapatkan pesan dari leluhur dalam mimpi. 49 wajah atau mata terlihat bercahaya oleh orang lain. 50 diberi kemampuan untuk menyembuhkan secara spiritual. Ya, jadi itu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.